Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif Doi Atkan. Saya Maulitin Nafi Adelima Asyifa. Kami dari kelompok yang terbuang. Nggak perlu. Matkul apa? Matkul Bahasa Indonesia. Matkul Bahasa Indonesia. Ditugaskan untuk menulis sebuah ikhtisar dari sebuah jurnal. Kami mendapatkan ikhtisar dari artikel kesehatan dari RSUD Dr. Hatta. Artikel itu berjudul Efektivitas keperawatan pada pasien diabetes mellitus, mengubah perawatan menjadi pengalaman positif dengan sentuhan humanis, oleh Andi Sofyan Prasetya. Baik, penulisnya berarti Pak Andi Sofyan Prasetyo. Fokus utama dalam jurnal berikut adalah pasien diabetes mellitus sebagai seorang pasien yang memiliki penyakit kronis yang memerlukan manajemen jangka panjang, dan peran perawat bukan sekedar teknis medis tapi juga menyentuh aspek emosi dan psikologi. Seperti ungkapan dalam setiap setiap apotik, jika mendapat obat, maka di plastik obat itu akan ada tulisan Anda bahagia, Anda sehat. Bahagiakan hati, maka diri Anda sehat. Jadi efek psikologis dan aspek emosi itu dapat mempengaruhi secara total ke dalam kesehatan sendiri. Oke, lanjut. 3 intervensi keperawatan yang paling penting untuk pasien diabetes mellitus yang dibahas adalah: yang pertama, edukasi manajemen diri. Perawat membantu pasien mengelola gula darah, pola makan, aktivitas fisik, serta stres. Pasien dilarang untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung gula tinggi. Bahkan jika bisa pun sebenarnya tidak perlu untuk makan atau minum yang mengandung gula. Contoh makan umbi-umbian, gulanya kan rendah glukosa, rendah sukrosa. Kalau minum air putih atau enggak minum susu murni. Jika minum contoh minuman saset kayak kopi saset, teh sasetan, seperti susu sasetan juga, itu tidak efektif karena bisa meningkatkan gula darah secara instan. Selanjutnya adalah pengelolaan luka diabetes seperti ulkus diabetik dengan teknik terkini untuk percepatan penyembuhan dan pencegahan amputasi, seperti pembusukan di daerah kaki. Pembusukan di daerah kaki itu terjadi karena sudah banyak gula darah yang mengumpul, sehingga terkumpullah di satu titik, yaitu di kaki. Karena di kaki itu tempat paling rendah terkumpul, lalu terjadilah sebuah luka, sebuah goresan stret. Dari yang awalnya goresan kecil menjadi goresan besar karena luka tersebut tidak dapat tertutup dikarenakan gula darah yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada pemantauan komplikasi kardiovaskular. Karena pasien diabetes mellitus memiliki risiko tinggi, perawat berperan dalam deteksi awal dan edukasi gaya hidup. Di sini konsep keperawatan menurut Johnson itu menurut Johnson berlaku, karena itu merupakan interaksi antara perawat dengan pasien, yang dimana dikatakan bahwasanya interaksi dari perawat terhadap pasien itu penting, karena perawat tidak hanya mencakup aspek teknis medis, aspek teknik kesehatan, tidak, perawat juga mencakup dalam aspek teknik, aspek emosi, aspek psikologi. Perawat juga berperan dalam lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya aspek pelayanan humanis yang diangkat itu adalah komunikasi empatik, penting untuk mendukung pasien yang mungkin mengalami kecemasan atau depresi. Komunikasi empatik itu seperti mendengarkan pasien jika pasien sedang mengeluh atau sedang curhat begitu, tanpa menghakimi sendiri. Jika kita mendengarkan, maka itu yang dinamakan empati. Nah, kita membantu pasien, setelah mendengarkan baru kita berikan solusi yang mungkin menurut kita benar, tapi dengan bahasa yang tidak merendahkan pasien. Selanjutnya, pendekatan holistik, melihat pasien tidak hanya penyakitnya, tapi juga kondisi emosional dan sosialnya. Kita menyesuaikan diri kita di situ, antara kondisi emosional dan juga kondisi sosial pasien. Contoh, pasien adalah orang introvert. Nah, kita dekatkan dengan cara
mempelajari salah satu hobinya. Hobi pasien itu apa sih? Setelah itu baru kita mulai dekati, ajak cerita tentang hobi itu. Biasa meskipun orang introvert ataupun orang antisosial tetap akan mendengarkan apa yang menurut dia itu seru. Contohlah salah satu itu hobinya. Ya. Dan terakhir, pemberdayaan pasien dan keluarga agar pasien bisa mengelola kondisi sendiri lebih baik dengan dukungan keluarga. Ini juga merupakan salah satu aspek yang paling penting karena keluarga itu adalah salah satu lingkungan yang paling dekat. Kalau bukan keluarga, teman. Kalau bukan teman, tidak ada. Karena apa? Keluarga sehari-hari pasien itu makan sama keluarga, hidup satu rumah dengan keluarga. Di kamar ya paling nanti ayah ibunya datang atau enggak saudaranya masuk dalam kamar tiba-tiba begitu. Itu yang paling dekat. Kenapa bisa? Ya agar pasien mengelola kondisi sendiri dengan baik dengan dukungan keluarganya. Keluarga itu harus mendukung. Tidak ada dukungan dari keluarga maka tidak akan ada yang jadi. Contoh aja seperti semangat emosional semangat emosional sebuah pasien runtuh karena keluarganya, itu bisa terjadi karena memang yang paling dekat itu keluarga. Dan kesimpulannya adalah efektivitas keperawatan di pasien diabetes mellitus bukan hanya dari kompetensi teknis tetapi juga dari pendekatan yang humanis, holistik dan memberdayakan yang memberikan pengalaman perawatan lebih bermakna dan berdampak pada kualitas hidup pasien. Ya, mungkin begitu saja, saya juga sudah malas menjelaskan. Jadi, terima kasih. Saya Abdullah Hanif Advan. Saya Maulida Nafi Adrima Asifah. Kami berdua undur diri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.